Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, halo, bagaimana kabarnya? Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di ruang temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Kali ini Bu Santi akan melanjutkan pembahasan kita terkait perlawanan terhadap Belanda part 2. Kemarin sudah bahas ya, jadi Bu Santi sudah post 3 video: perlawanan Portugis, perlawanan terhadap Belanda di masa VOC, dan perlawanan pada kolonial Belanda, tapi baru setengah. Jadi baru perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Diponegoro, dan perlawanan dari Kesultanan Palembang. Kali ini dari perlawanan keempat hingga terakhir akan kita bahas tuntas di video ini. Perang Padri yang pertama adalah perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri. Ada 3 fase nih. Yang pertama di tahun 1803 kaum Padri melawan kaum adat. Terus di 1821 kaum Padri melawan kaum adat yang sudah bekerja sama dengan Belanda. Terus di tahun 1831 kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk melawan Belanda. Kenapa bisa sampai 3 fase begini? Ini dia kisahnya. Jadi pada abad ke-16, Islam sudah masuk ke Minangkabau. Sejak saat itu ada 3 raja. Ada Raja Istana, yaitu raja yang memimpin kerajaan Pagaruyung. Ini adalah kerajaan di Minangkabau. Terus ada Raja Adat dan juga ada Raja Islam. Raja Islam di sini maksudnya adalah pemimpin dalam peribadatan. Nah, selama itu Raja Istana dan Raja Adat ini tetap memelihara adat yang ada di Minangkabau, padahal sudah Islam. Kenapa memangnya adatnya? Adatnya itu main judi, sabung ayam, mabuk-mabukan, kemudian mengonsumsi candu. Nah, itu semua adalah adat-adat yang menentang ajaran Islam. Akhirnya muncullah gerakan Padri yang munculkan di daerah Padri, makanya namanya gerakan Padri. Ini adalah gerakan pembaruan untuk memurnikan ajaran Islam. Siapa sih yang berada di gerakan Padri ini? Ada Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Plobang, Tuan Kunan Renceh, dan Tuan Kunan Renceh ini memilih Muhammad Sahab untuk memimpin atau sebagai imam di daerah Bonjol. Makanya Muhammad Sahab ini akhirnya dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Beliaulah yang fotonya sekarang bisa kamu lihat di dompet kamu, kalau dompet kamu ada uang 5 ribuannya. Nah, pada tahun 1803 pecahlah perang antara kaum Padri dengan kaum adat. Kenapa sampai perang? Karena mereka tidak bersepakat. Akhirnya kaum Padri menang di tahun 1815. Kemudian kaum Padri menyebarkan agama Islam hingga Tapanuli. Tapi akhirnya terganggu karena ada Belanda yang datang di 1819. Nah, kaum adat nih merasa ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan mereka. Akhirnya di 1821 kaum adat bersekongkol dengan Belanda untuk melawan kaum Padri. Tapi tentu saja itu tidak gratis. Belanda minta agar bisa menguasai Minangkabau karena ada perkebunan kopi dan penghasil lada di sana. Ini adalah 2 komoditas yang mereka incar. Karena kaum Padri ini sangat kuat dan tangguh, akhirnya Belanda membuat perjanjian masang di tahun 1825. Belanda dan Padri akhirnya dalam tanda kutip nih damai sementara. Ingat ya, 1825 itu ada apa? Belanda sedang melawan Perang Diponegoro, sedang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Belanda merasa lebih penting mempertahankan Jawa daripada memperluas kekuasaannya di Sumatera. Jadi ya sudah, yang di Sumatera disudahi dulu. Selain itu, kaum Padri ini juga terkenal sangat tangguh. Dan di samping itu juga Belanda sedang berperang dengan negara Belgia.
Nah, karena banyak perang yang dihadapi oleh Belanda, Belanda khawatir nanti semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan semakin banyak juga korban nyawa. Akhirnya, dia memilih satu, fokus di Perang Diponegoro. Pada 1831, jadi setahun setelah Perang Diponegoro selesai, Belanda datang lagi. Dia merusak janjinya terhadap perjanjian Musang. Akhirnya dia datang lagi ke Minangkabau dan melawan kaum Padri. Tapi di sini kaum Padri karena sudah ada piagam Bukit Marapalam, kaum Padri ini sudah berdamai dengan kaum adat. Dalam hal ini Tuanku Imam Bonjol sudah mengambil hati kaum adat kembali. Kemudian kaum Padri dan kaum adat berdua melawan ini si Belanda. Mereka menggunakan teknik gerilya, sedangkan Belanda menggunakan strategi benteng Stelsel. Ini adalah salah satu benteng, yaitu benteng Fort de Kock yang sampai sekarang masih bisa kamu kunjungi kalau kamu sedang ke Minangkabau. Nah, karena kelelahan gitu ya, nggak menang-menang, Belanda membuat plakat panjang yang isinya satu, kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak untuk menguasai negeri, kedatangan Belanda untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap dipimpin penghulu mereka dan tidak wajib bayar pajak. Dan yang keempat, dalam rangka menjaga keamanan, membuat jalan dan membangun sekolah diperlukan biaya. Sebagai ganti biaya tersebut, penduduk wajib menanam kopi dan menjualnya pada Belanda. Nah, ini sebenarnya adalah tipu daya dari Belanda, tapi kaum Padri tidak tertipu. Mereka tetap saja menyerang Belanda. Akhir pertempurannya pada tahun 1837, Benteng Bonjol akhirnya bisa dikuasai oleh Belanda. Jadi butuh waktu 7 tahun untuk akhirnya bisa menguasai Benteng Bonjol. Dan Tuanku Imam Bonjol diajak berunding oleh Belanda, tapi nyatanya justru dia diasingkan. Beliau diasingkan. Kemudian pada 1854 perlawanan Padri akhirnya bisa dipatahkan oleh Belanda. Jadi benar-benar sudah Belanda bisa menduduki. Akhirnya kerajaan Pagaruyung di bawah kuasa Belanda dan Belanda bisa memonopoli kopi. Pada 1867 sudah juga mulai dibuka eksploitasi tambang batubara di Minangkabau. Yang kedua adalah perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh ini ada karena Belanda ingin mewujudkan Pax Nirlandika. Ini adalah cita-citanya dia, yaitu untuk menguasai Nusantara tanpa gangguan negara lain dan memperluas akses pengusaha agar para pengusaha swasta itu bisa membuka perkebunan dan tambang di Indonesia. Nah, ini adalah peta Aceh ya. Kenapa di Aceh ini juga kenapa Aceh ini pengen dikuasai banget? Karena di sana ada lada. Jadi Aceh ini adalah penghasil setengah kebutuhan dunia. Jadi jadi kalau misalnya dunia ini bisa memproduksi lada itu 100 ton, maka 50 tonnya itu adalah produksi Aceh. Luar biasa ya, makanya Belanda sangat ingin menguasai Aceh. Selain itu, di Aceh bagian utara juga ada tambang minyak bumi. Nah, karena adanya Traktat London pada 1824 membuat Inggris bebas berdagang di Aceh. Padahal Belanda nggak ingin nih kalau ada bangsa lain. Nah, kebetulan ada perjanjian Siak. Jadi penguasa Siak ini mengambil daerah Langkat dan Alas yang menjadi milik Aceh. Hal ini membuat terjadi pertempuran antara Siak dengan Aceh. Nah, Inggris tentu saja tidak tinggal diam ya, karena dia merasa juga memiliki Aceh. Akhirnya Inggris turun tangan, Belanda ikut turun tangan, dan Aceh menerima saja karena
Ya sudahlah, ini berarti pertolongan. Selain itu, Aceh juga dibantu oleh Prancis dan juga Turki. Nah, Inggris khawatir kalau makin banyak negara yang ikut campur nanti akan makin ruwet. Akhirnya Inggris, ya sudahlah, saya berikan saja Aceh ini kepada Belanda lewat Traktat Sumatera pada 1871. Isinya adalah Belanda diberi kebebasan penuh di Sumatera atas persetujuan Inggris. Belanda menyerahkan Ghana di Afrika kepada Inggris, jadi tukeran. Inggris boleh mengirim kuli kontrak India ke Suriname, dan terakhir pedagang Inggris dan Belanda punya hak yang sama di Sumatera. Oke, nah awal serangannya itu tahun 1873. Itu serangan pertama karena Sultan Mahmud ini menolak tuntutan Belanda karena Belanda ini ingin Aceh tunduk di bawah Belanda. Nah, Sultan Mahmud nggak mau. Akhirnya terjadi serangan yang pertama. Belanda menyerang dengan 3.000 serdadu, tapi itu bisa dikalahkan. Kemudian di akhir tahun 1873 Belanda menyerang lagi. Maaf ya, ini maksudnya serangan kedua. Jadi Belanda menyerang lagi dengan yang berlipat 8.500 serdadu. Akhirnya Aceh bisa dikuasai oleh Belanda. Nah, para pejuang Aceh itu perjuangannya melalui gerilya. Jadi mereka tidak berada di pusat Aceh lagi, di Banda Aceh enggak. Kemudian karena perjuangan gerilya ini cukup membahayakan, akhirnya pelabuhan diblokade. Nah, di sini para penguasa pelabuhan akhirnya pura-pura untuk tunduk pada Belanda. Nah, hasil dari perekonomian di pelabuhan itu diserahkan pada para pejuang gerilyawan. Karena gerilya ini tetap terus dilakukan, akhirnya dilakukan penaklukan total. Di penaklukan total ini rumah-rumah penduduk tuh dibakar. Nah, ini adalah 3 tokoh ulama yang melakukan perjuangan di Aceh. Ada Teuku Ciditiro, Teuku Umar, dan istri Teuku Umar yaitu Cut Nyak Perang dihentikan oleh Belanda tahun 1884 sampai 1885. Karena apa? Karena menghabiskan uang dan juga sudah dapat perintah dari Batavia. Akhirnya pedalaman bisa direbut oleh para pejuang Aceh. Nah, Teuku Umar itu dengan mendadak gitu ya, tiba-tiba dia menyerahkan diri kepada Belanda. Tapi 3 tahun kemudian Teuku Umar kembali menyerang Belanda. Dan karena kebingungan, Belanda akhirnya minta saran kepada Snoek Horgrogne. Ini adalah Snoek Horgrogne, dia adalah penasehat Belanda yang sangat tahu tentang Islam. Bisa bahasa Arab, tahu isi Quran, dia mendalami Islam sampai ke Jawa Barat. Dia bisa masuk Mekah dan mengaku-ngaku sebagai namanya Gofar. Nah, kemudian Belanda, si Snoek Horgrogne ini memberikan saran kepada Belanda, udahlah kamu gak usah melawan terus, lebih baik kamu bekerja sama dengan Uli Balang. Uli Balang ini adalah raja yang atau penguasa Aceh yang sekuler, gitu ya. Nah, kemudian para Uli Balang itu membuat pernyataan singkat untuk tunduk pada Belanda. Dan para raja-raja lokal itu akhirnya diangkat sebagai bupati di bawah kuasa Belanda. Pada masa itu, Belanda membentuk Marseille. Marseille ini adalah tim cepat tanggap Belanda. Nah, kemudian Teuku Umar meninggal dan perjuangannya dilanjutkan oleh Muhammad Daud Shah. Beliau adalah Muhammad Daud Shah. Beliau ini menyerah kepada Belanda tapi tetap pro pada gerilyawan. Nah, sampai akhirnya nanti Muhammad Daud Shah ini
merencanakan suatu serangan terhadap garnisun Belanda di Banda Aceh, tapi gagal. Ia kemudian ditangkap dan diasingkan. Perlawanan akhirnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Nanti Cut Nyak juga akhirnya akan ditangkap tahun 1905 lalu diasingkan ke Sumedang. Dan semenjak itu banyak perlawanan-perlawanan tapi dalam skala yang lebih kecil. Tapi tetap saja Aceh akhirnya dikuasai oleh Belanda dan dijadikan tempat budidaya kopi, tembakau, dan juga damar. Selanjutnya adalah perlawanan Sisingamangaraja pada tahun 1870 sampai 1907. Ini adalah Raja Sisingamangaraja ke-12. Beliau ini tidak suka Belanda datang karena Belanda membuat wilayah kekuasaannya itu jadi lebih sempit. Kalian tahu nggak sih ini beliau ini berada di daerah mana? Di Tapanuli, Batak ya. Tapi karena nggak suka ini tadi, akhirnya meletuslah perang Tapanuli pada 1870. Pada 1878 menyerang pos Belanda yang ada di Bahal Batu dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran itu akhirnya merebak sampai ke daerah Buntur, Bahal Batu, Balige, Siborang-Borang, dan Lumbang Julu. Perang berlangsung selama 7 tahun. Akhirnya pada tahun 1894 Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara. Bakara itu adalah pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak. Akhirnya beliau menyingkir. Pada 1907 Marsose, ini adalah tim cepat tanggap Belanda tadi, bisa menangkap Boru Sagala. Boru Sagala adalah istri dari beliau. Jadi menangkap istri Sisingamangaraja ke-12 dan juga berhasil menangkap 2 orang anaknya. Raja Sisingamangaraja ke-12 ini dan para pengikutnya akhirnya bisa melarikan diri ke hutan Simsim. Dia menolak tawaran untuk menyerah dan dalam pertempuran 17 Juni 1907 akhirnya Raja Sisingamangaraja gugur bersama putri dan 2 orang putranya. Nah, sejak saat itulah perlawanan di Tapanuli akhirnya meredup dan pendudukan Belanda dimulai. Daerah Tapanuli dijadikan sebagai salah satu pusat budidaya tembakau dan kopi. Selanjutnya adalah Perang Bali. Bali ini terkenal indah, kemudian sangat khas dengan adat istiadatnya, begitu ya. Nah, salah satu adat istiadat yang juga dipegang teguh oleh masyarakat Bali pada masa itu membuat terjadi percekcokan dengan Belanda. Jadi ada yang namanya hukum tawan karam. Semua kapal yang karam di daerah Buleleng, ini kerajaan Buleleng ya, harus ditawan oleh atau menjadi hak dari Raja Buleleng. Tapi Belanda tuh nggak suka, dia udahlah sini tak bayar aja pakai uang. Akhirnya disetujui, tapi ternyata Belanda tidak bayar-bayar. Nah, ini adalah I Gusti Ketujelantik. Beliau adalah patih dari Gusti Ngurah Karangasem. Pada 1844, Gusti Ngurah Karangasem ini menawan kapal Belanda yang karam di Buleleng. Ini dia daerah Buleleng tuh di sini. Kemudian karena tidak sepakat, akhirnya Belanda mengultimatum agar seluruh muatan kapal yang telah dirampas dikembalikan kepada Belanda. Tapi Raja Buleleng dan patihnya Gusti Ketujelantik tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada tahun 1846 Belanda menyerang Buleleng. Karena kalah persenjataan, akhirnya para pejuang di Bali, di kerajaan Bali pada masa itu terdesak. Dia keluar dari ibu kota kerajaan Buleleng. Nah, kemudian mereka
menarik mundur di Jagaraga. Jadi di utara kerajaan Buleleng itu ada yang namanya Jagaraga. Di sini mereka bersembunyi dan akhirnya membuat persekutuan, mengajak bersekutu daerah-daerah kerajaan-kerajaan di selain kerajaan Buleleng. Ada kerajaan Karangasem, kemudian kerajaan Gianyar, kerajaan Klungkung, dan satu lagi adalah kerajaan Mangwi. Nah, pada saat itu Bali bisa menyerang pos-pos Belanda di wilayah kerajaan dan menawan para serdadunya. Pada 1848, Belanda mengirimkan kembali tentaranya dan menuntut Raja Bali untuk membebaskan para serdadunya. Tapi nggak mau dong. Akhirnya pada 1849 Belanda kembali mengirimkan pasukan, kali ini dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Akhirnya kota Singaraja diserang dan dalam waktu yang singkat pusat kota akhirnya bisa dikuasai oleh Belanda. Terakhir adalah perlawanan Kesultanan Banjar. Perlawanan Kesultanan Banjar ini terjadi karena Belanda ingin mencampuri, bahkan terlalu mencampuri urusan internal kerajaan. Campur tangan yang sangat ditentang rakyat Banjar adalah ketika Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan. Kemudian karena Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta emas dan intan. Monopoli itu sangat merugikan rakyat dan pedagang di daerah tersebut sejak abad ke-17. Selain itu, rakyat juga hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi membuka jalan dalam rangka mempermudah akses Belanda ke daerah-daerah pertambangan. Dan Belanda juga bermaksud menguasai daerah Kalimantan bagian selatan karena di daerah ini ditemukan batu bara. Selain itu, Belanda juga semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan untuk perkebunan dan pertambangan. Jadi, wilayah kerajaan tuh makin sempit. Nah, ini adalah silsilah silsilah singkat, hanya sedikit saja Bu Santi ceritakan. Jadi Pangeran Adam itu ada Sultan Adam ini adalah ahli waris tahta Kesultanan Banjar. Nah, beliau diceritakan di sini ada dua anak yang disebutkan, yaitu Prabu Anom dan Abdul Rahman. Abdul Rahman ini meninggal, tapi dia punya dua orang anak dari dua ibu yang berbeda. Yang satu ibunya tuh rakyat biasa, namanya anaknya Tamjidillah. Terus yang satu itu bangsawan, ibunya bangsawan, punya anak namanya Pangeran Hidayatullah. Nah, Belanda itu mengangkat Tamjidillah ini sebagai raja, padahal dia itu suka mabuk-mabukan. Tapi tetap saja dia yang diangkat sebagai raja, jadi bertentangan dengan keinginan Kesultanan Banjar dan masyarakatnya. Pangeran Hidayatullah hanya diberikan jabatan Mangkubumi. Nah, Prabu Anom ini, putra dari Pangeran Adam juga, itu terus ditangkap oleh Belanda. Hal ini membuat rakyat Kesultanan Banjar menjadi marah. Akhirnya meletuslah Perang Banjar pada tahun 1859. Nah, Pangeran Hidayatullah ini karena pro dengan rakyat, jadi tidak tunduk pada Belanda, dia dicopot dari jabatannya sebagai Mangkubumi. Oh iya, Perang Banjar ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau adalah sepupu dari Pangeran Hidayatullah. Nah, karena desakan dari masyarakat, Tamjidillah akhirnya turun tahta dan dia diasingkan di Bogor. Pada 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda dan daerah Kalimantan menjadi langsung berada di bawah kuasa Belanda. Hidayatullah kemudian ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Nah, setelah itu perjuangannya dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Nata Ulyaya, Tumanggung Surapati, Tumanggung Naro, dan Gusti Mat Seman. Gusti Mat Seman inilah yang
akhirnya gugur pada tahun 1905 dan mengakhiri perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Oke, segitu kisahnya. Semoga yang sudah Bu Santi rangkum bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, salam semangat, jangan gentar belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.